Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, tentu umur yang panjang. Makanya itu memang sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di saat yang bersamaan Allah banyak menguji hambanya dengan penyakit, Allah berikan kita kesehatan. Di saat bersamaan Allah Subhanahu wa taala banyak mencabut nyawanya seseorang, maka Allah berikan kita kehidupan. Maka patutlah ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Begitu banyak rezeki, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat umur. Maka pergunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita semua. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, kami mengutusmu untuk kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah diutusnya Rasulullah, siapa yang mengikuti Nabi, bertingkah laku, berbuat, berfikir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kerahmatan siapapun itu. Bahkan yang mendapatkan kerahmatan bukan hanya dari sisi manusia, akan tetapi yang akan mendapatkan kerahmatan, kebaikan, keberkahan, keadilan, semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah dia beriman atau kafir, akan mendapatkan kebaikan. Apakah dia makhluk Allah berupa binatang atau tumbuhan, mereka akan mendapatkan rahmat. Tentu sebaliknya, ketika mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau berpikir, beramal sesuai dengan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan membahas pada subuh kali ini, yaitu tentang akhlak dalam pandangan Islam.
Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala didefinisikan, diartikan sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hablum minallah, hablum minan nas, dan hablul linafsi. Hablum minallah berkaitan dengan akidah dan ibadah. Hablum minan nas berkaitan dengan muamalah, hubungan kepada sesama manusia, muamalah, sanksi, perdagangan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan adapun hablul linafsi, maka ini berkaitan dengan pakaian, makanan, minuman, dan juga akhlak. Maka karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk adalah hablul linafsi. Hubungannya adalah, kaitannya adalah makanan, minuman, pakaian, dan juga akhlak. Maka pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang akhlak. Bagaimana pandangan Islam terhadap akhlak itu. Maka jamaah subuh yang insya Allah, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting kita pahami sebagaimana kita ingin membangun suatu bangunan, maka suatu bangunan ini kita harus memperhatikan, memikirkan bagaimana bangunan ini bisa kokoh. Agar bangunan ini bisa kokoh, maka kita harus pertama kali adalah membangun pondasinya. Membangun pondasi Islam itu dengan akidah Islam, tidak ada yang lain. Maka dalam pandangan Islam, akhlak ini adalah salah satu bagian yang terpenting daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang terpenting daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan nanti mengetahui bagaimana akhlak, perbedaannya antara akhlak seorang kafir dengan seorang muslim. Misalnya ketika kita berbicara tentang akhlak masalah kejujuran, maka seorang muslim ketika berdagang juga bisa jujur, dan seorang yang kafir tidak beriman kepada Allah ketika berdagang juga bisa jujur. Betul apa betul? Apa perbedaan akhlak seorang muslim dengan akhlak seorang yang kafir? Karena seorang muslim memandang bahwa akhlak berkaitan dengan kejujuran itu adalah perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran adalah perintah Allah, sehingga seorang muslim berbuat jujur bukan karena ingin dipuji oleh seseorang, bukan karena ingin mendapat kebanggaan dari seseorang, akan tetapi kejujuran kenapa dilakukan seorang muslim itu karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun dia berada, seorang muslim tetap akan berlaku jujur. Kenapa? Karena dia memahami bahwa kejujuran perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap saat pasti Allah mengetahui kita, melihat kita, mendengar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Itulah perbedaan antara seorang muslim yang berbuat jujur dan juga non muslim yang berbuat jujur di dalam perdagangan. Maka menempatkan, memahami akhlak ini sesuai dengan Islam akan membuat seorang muslim berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak ini
tidak bisa dilepaskan daripada akidah, ibadah, muamalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan akhlak, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan dengan ibadah, akidah dan juga muamalah. Di mana di setiap perbuatan kita pasti di situ ada akhlak. Dan kemudian ketika seorang muslim berbuat, seharusnya disandarkan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akhlak itu dan bagaimana akhlak yang buruk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana akhlak dikaitkan dengan akidah. Dikaitkan dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana mengaitkan antara setiap perbuatan kita berkaitan dengan akidah, yakni juga dengan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajarannya. Apa kata Luqman? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulah keduanya dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara akidah kita dengan akhlak yang baik. Allah memerintahkan kita la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi antara akidah dengan akhlak itu tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk kemudian la tusyrik billah dengan birrul walidain, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapa yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua? Kecuali orang-orang yang memiliki akidah Islam. Memiliki akidah Islam.
memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bukan karena kita dilihat orang tua kita, bukan karena ingin dipuji kita terhadap perbuatan baik kita oleh orang tua, akan tetapi semata-mata bahwa apa yang kita lakukan itu bersumber daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Dan kemudian setelah itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian pentingnya kita memahami bagaimana akhlak ini disandarkan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka di setiap saat seorang muslim akan berbuat baik, akan berakhlak yang baik, dan akan menjauhi akhlak yang buruk. Bahkan di dalam ayat ini sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya bahwa ketika seorang orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk kemudian mengambil jalan selain daripada jalan Islam, maka fala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala pergaulilah mereka, yakni ma'rufa, dengan baik. Jangan sampai dengan berbedanya keyakinan kita membuat orang tua kita tersakiti hatinya. Dan itu juga menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar berbuat baik, berakhlak yang mulia sesuai dengan akidah Islam. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu memahami akhlak sesuai dengan Islam tentu akan membuat sebagai seorang muslim memiliki pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita siap amalkan bersama-sama. Insya Allah. Siap? Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Mungkin demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.